Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya alim. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya untuk tumpahkan rasa senang dan rasa terharu. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dengan rasa syahdu, sembari mengumandangkan asma Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa harunya kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Satu kali kita melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Dan jika kita melakukan ibadah sunnah pun, dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Maka wajar kalau kita punya rasa terharu dan syahdu. Kita manusia yang bergelimang dengan dosa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menghirup dan bernapas di bulan yang suci ini. Sekalipun dengan sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, zakat kita, yang tidak seberapa itu dapat menebus dosa-dosa kita. Sebagai umat yang beriman, kita meyakini dan percaya apa yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepadanya, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita yang bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, kemudian ditutup dengan salat Idul Fitri berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat dalam hati kita
bahwa ke depannya hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita juga bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik hablum minannas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu, ada juga satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka." Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua tahu Allah itu memiliki sifat At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan juga susah memaafkan. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata-kata. Jangan gampang menyebar berita. Dan jangan sampai sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf. Apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh yang nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal. Tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadahnya yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik. Ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mengasihi orang yang
tidak mengasihi manusia lainnya. Kemudian dalam riwayat lain juga dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan kasih sayang. Pada prinsipnya, dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat dengan kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan hubungan di antara kita. Jangan diperpanjang masalah di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkannya, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuannya. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali kepada fitri dan menjadi orang-orang yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Minal aidhin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima niat baik kita dan amalan-amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.